Quran surat Al-Baqarah ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan ujung ayat menerangkan lagi, dan supaya kamu katakan terhadap Allah hal-hal yang tidak kamu ketahui. Sampai kesanalah setan akan membawa larat. Asalnya ialah karena tidak menjaga diri dalam hal makan, dalam hal syahwat perut, akhirnya berlarut-larut menjadi kafir. Ketika telah gagal, karena tentu satu waktu akan gagal. Keluarlah perkataan terhadap Allah dengan tidak berketentuan sehingga ada yang mengatakan Allah tidak adil. Kalau orang telah kaya raya karena harta tidak halal, lalu ada orang yang memberikan nasihat, tetapi karena petunjuk setan, dia akan berkata pula tentang Allah. Apa Allah? Apa agama? Mana dia? Tuhan itu belum pernah aku melihatnya. Aku tidak percaya bahwa dia ada. Setan masuk ke segala pintu menurut tingkat orang yang dimasuki. Kebanyakannya karena mencari makanan pengisi perut. Paling akhir setan berusaha supaya orang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Kalau orang yang dia sesatkan sampai tidak mengakui lagi adanya Allah karena telah mabuk dengan maksiat, setan pun dapat menyelundup ke dalam suasana keagamaan sehingga lama-kelamaan orang berani menambah agama, mengatakan peraturan Allah padahal bukan dari Allah, mengatakan agama padahal bukan agama. Lama-lama orang pun telah merasa itulah dia agama. Asalnya soal makanan juga. Satu misal, baru saja seorang mati. Orang di dalam rumah keluarganya telah repot. Bukan repot hendak segera menguburkan si mayit, tetapi berbelanja ke pasar, membeli sayur mayur, membeli lada garam, mencari kambing yang agak besar, bahkan kadang-kadang lembu atau kerbau untuk makan besar. Kata guru yang ada di kampung itu, wajiblah si mati itu sebelum diangkat ke kubur didoakan terlebih dahulu agar selamat dia berpulang ke akhirat. Untuk berdoa, mereka itu makan besar. Kadang-kadang makan besar sebelum berangkat atau makan besar pulang dari kubur. Apakah ini dari agama? Terang-terang hadis menerangkan bahwa perbuatan ini adalah haram, sama dengan meratap. Sebaliknya, kalau di kampung itu juga ada orang kematian, tidak mengadakan jamuan makan besar itu, dituduhlah dia menyalahi peraturan agama. Dikatakan bahwa orang yang telah mati itu tidak diselamatkan sebagaimana mati anjing saja. Setelah itu tidaklah putus makan-makan itu di hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hari memarit atau menembok kubur, dari ke-40 setelah matinya, hari ke-100 dan penutup hari yang ke-1000. Ketika jenazah masih terbujur tadi juga, seketika orang di dekat jenazah memperkatakan, beberapa tahun si mati meninggalkan sholat. Sholat yang dia tinggalkan selama hidup itu bisa dibayar fidyahnya kepada pengurus-pengurus agama yang hadir ketika itu. Kadang-kadang terjadi tawar-menawar. Sejak kapan mereka menerima perwakilan Allah buat menerima beras yang dinamai fidyah itu? Padahal tidaklah masuk akal bahwa sholat sebagai tiang agama dapat dibayar dengan beras, dengan tawar-menawar. Bukan saja tidak masuk akal, tetapi tidak ada sama sekali dalam syarat. Demikian pintarnya setan sehingga kalau ada orang yang berani menegur, mereka yang menegur itulah yang akan dituduh kaum muda yang mengubah-ubah agama dan membongkar-bongkar masalah khilafiyah. Belum cukup hingga itu saja. Ketika jenazah itu diantarkan bersama-sama ke kubur,
orang membaca sholawat atau bacaan-bacaan lain dengan suara keras mengiringi jenazah itu. Di hadapan terbanglah payung, di samping itu ada pula pedupan yang asap kemenyan menjulang ke langit. Padahal semuanya itu bukan agama. Meski demikian, siapa yang menegur akan disalahkan, mengubah-ubah agama. Belum cukup hingga itu saja, sesampai dikubur terjadilah apa yang dinamai talqin mayat. Tentang talqin itu sendiri memang ada khilafiyah, tetapi di beberapa tempat telah membawa bahaya besar jika hal itu dibuka-buka, sebab ada orang yang mengharapkan makan dan pakaian dari talqin itu. Di dekat kuburan, setelah kubur itu ditimbun, dibentangkanlah kasur kecil beralaskan tikar indah. Di situ duduk tukang membaca talqin dan membacakannya dengan suara yang merdu. Disediakan pula satu cerek yang mahal untuk penyiram kubur kelaknya, dan disediakan pula selai kain sarung untuk dipakai tukang talqin ketika membacakannya. Sehabis upacara talqin itu, semua barang tadi adalah untuk si pembaca talqin. Atas rayuan setan, orang berkeras mengatakan bahwa itu adalah agama. Siapa yang tidak mengatakan dari agama, dia akan dituduh memecah persatuan. Bukan itu saja, bahkan pada kubur-kubur orang yang dianggap keramat, kubur ulama atau kuburan keturunan syahid yang tertentu, diadakan haul sekali setahun. Makan besar di sana sambil membaca berbagai bacaan. Rakyat yang awam dikerahkan menyediakan makanan, bergotong royong menyediakan segala perbekalan. Kalau kita katakan ini bukanlah agama, ini adalah menambah-nambah dan mengatasnamakan atas Allah barang yang tidak diketahui, maka kitalah yang akan dituduh merusak agama. Bukan itu saja, malahan ada orang yang digaji buat membaca surah Yasin di satu kubur tiap-tiap pagi hari Jumat. Kalau kita katakan bahwa ini bukan agama, akan mendapatlah kita dituduhan merusak agama. Inilah beberapa contoh kita kemukakan bahwa penambahan terhadap agama yang kadang-kadang dimasukkan oleh setan kerap kali rapat hubungannya dengan soal makan. Penulis tafsir ini pernah berpengalaman di satu kota besar di Indonesia. Ini meninggal dunia seorang sahabat penulis. Maka pergilah saya takziah dan akan mengiringi jenazah bersama-sama ke kubur. Ketika akan mensolatkan mayat, saya pun segera mengambil wudhu hendak turut mensolatkan. Tiba-tiba tangan saya ditarik oleh seorang teman seraya, katanya, saudara tak usah ikut mensolatkan karena sudah disediakan orang-orang yang akan mensolatkan. Setelah itu pahamlah saya bahwa teman itu memandang tidak layak saya turut mensolatkan, sebab sudah teradat bahwa yang mensolatkan itu kelak akan diberi sedekah kain, uang, beras, dan lain-lain. Hal-hal yang diterangkan di atas adalah nasib orang yang telah memperturutkan langkah-langkah setan yang asalnya dari makanan sehingga agama pun telah dikorupsikan. Ada lagi orang yang telah dipengaruhi setan dalam lain bentuk, yaitu dirayu setan supaya tetap memegang pendirian yang salah. Ini terdapat pada lanjutan ayat.